역으로 남아야 백성들은 신이 서둘러 궁으로 돌아갑니다. 제가 곁을 가겠죠. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul 100 Days My Prince. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-15, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang putra mahkota yang kehilangan ingatan dan menikahi perempuan lajang tertua di Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Wakil Perdana Menteri Chaeyeon bilang kalau ada perang dan putra mahkota harus menyelamatkan rakyat yang disandra. Tetapi putra mahkota tidak mau. Namun Wakil Perdana Menteri tetap menyuruh putra mahkota ke sana karena Yisuh disandra oleh Wakil Perdana Menteri Chaeyeon. Putra mahkota bilang jika dirinya tidak mengenal Yisuh. Kemudian Wakil Perdana Menteri sedikit memancing putra mahkota dan putra mahkota akan menghabisi Wakil Perdana Menteri Chaeyeon. Namun Wakil Perdana Menteri Chaeyeon bilang kalau dirinya tidak hadir dalam rapat ini berarti Yisuh akan dihabisi. Saat itu putra mahkota sampai di desa yang terdampak perang itu. Kemudian banyak pasukan yang datang untuk menyerang putra mahkota. Kemudian putra mahkota dikeroyok oleh orang-orang yang ada di situ. Mereka pun bertarung. Kemudian ada Jaehyun yang datang untuk membantu putra mahkota. Kemudian pertarungan pun dimulai lagi. 유독 그윽하게 보시길래 뭐 하십니까? 싸우지 않고. Saat itu putra mahkota disuruh untuk memasuki gerbang sendirian, sehingga para pengawalnya menunggu di luar benteng. Saat putra mahkota sudah memasukinya, datanglah Wakil Perdana Menteri Chaeyeon. Putra mahkota menanyakan di mana Yisuh. Namun Wakil Perdana Menteri Chaeyeon bilang kalau putra mahkota tidak akan bisa menemui Yisuh karena putra mahkota akan dihabisi di tangannya kali ini. Lalu banyak pasukan yang datang mengelilingi putra mahkota. Namun ada pasukan putra mahkota yang menggunakan panah untuk menghabisi beberapa pasukan Wakil Perdana Menteri Chaeyeon. Dan Wakil Perdana Menteri Chaeyeon disuruh menyerah dan akan dibawa untuk diadili karena semua kesalahannya. 화살이 목을 관통할 것이다. Wakil Perdana Menteri bertarung 1 lawan 1 dengan putra mahkota. Wakil Perdana Menteri Chaeyeon pun dikalahkan. 그만하세요. Namun dirinya mendekati putra mahkota dan langsung dihabisi oleh anak buah putra mahkota menggunakan panah. Namun Wakil Perdana Menteri Chaeyeon menyerahkan surat kepada putra mahkota. Kemudian dirinya meninggal di tempat itu. Saat itu putra mahkota menemukan keberadaan Yisuh. Putra mahkota meminta maaf kepada Yisuh karena Muyeon telah tiada. Putra mahkota menjelaskan kenapa dirinya tidak menghukum Muyeon. Saat itu putra mahkota juga bilang akan memulihkan nama baik serta martabat keluarga Yisuh. Namun Yisuh tidak mau karena Yisuh berpikir kesengsaraan yang dialami putra mahkota bisa dari dirinya dan kakaknya. Tetapi putra mahkota juga bilang kesengsaraan yang Yisuh alami sekarang bisa jadi karena keluarganya. Yisuh pun tidak mau mendengarkan putra mahkota dan akan pergi dari tempat itu. Lalu putra mahkota bilang Yisuh harus bilang jika Yisuh tidak mencintai dirinya, supaya dirinya bisa mengerti. Namun Yisuh tidak menjawab pertanyaan putra mahkota itu dan pergi dari tempat itu. 그것뿐인데.
수가 없습니다. Saat itu, Pangeran Suwon mendatangi putri mahkota dan memberitahu jika ayahnya sudah meninggal. 일어서십시오. 이러고 계시. Dan mengajak putri mahkota kabur, tetapi ketahuan oleh raja. Raja pun memarahi putri mahkota karena raja pun tahu apa kesalahan putri mahkota. 너의 죄를 모두 알고 있다 하다니. Saat itu Gudel sedang menceritakan tentang kisah putra mahkota yang sangat bagus. Namun disanggah oleh Majil karena ceritanya tidak masuk akal. 다시 궁으로 돌아갔을 때 벌써 사이는 들어서 내가 누구 간음을 저질러? 그러고도 Di situ ternyata ada Soji. Dan Soji meminta tolong kepada Majil karena Majil akan ke suatu tempat. Namun Majil tidak mau. 구해? 저거 Di tempat lain, Yisu sedang menemui seseorang. Kemudian saat Yisu disentuh oleh lelaki itu langsung dipiting. 서찰은 자질 않아. 쉽게 보자는 것이지요. Dan ada gubernur Bukyeon untuk menangkap lelaki itu. 이 집이 여기 제일 부잣집이야 이놈들아. 아유 그래도 우리 홍심이 덕분에 그냥 말투는 아직도 아전이요? Saat itu Yisu kembali ke rumah lamanya. Kemudian Yisu mengenang saat bersama Wonduk dan Yisu pun sedikit tersenyum dengan itu. 어디로 가든 걱정하지 말거라. 장군이니까. Saat itu putra mahkota mendatangi sang raja dan komplain karena selalu dikirimkan wanita yang coba menggoda putra mahkota. Lalu raja bilang jika dirinya selalu dikirimkan rincian anak-anak dari para bangsawan untuk dijodohkan kepada putra mahkota. Namun putra mahkota bilang jika dirinya sudah mencintai seseorang. Lalu raja marah karena mengetahui jika putra mahkota ditolak oleh wanita itu. Namun putra mahkota coba menenangkan sang raja. Saat itu Kasimyang datang membawa surat dari pustakawan. Dan putra mahkota membaca surat itu yang isinya adalah izin untuk cuti selama 3 hari untuk menunaikan perintah raja dan menikahi gadis dari desanya Yisuh. Kemudian putra mahkota meminta Kasimyang untuk menyiapkan bajunya. 뭘 준비하라. Saat itu di tempat lain, putri mahkota sekarang menjadi bangsawan biasa. Dan dirinya mengingat masa lalunya bersama Muyon. Dan putri mahkota itu sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. 새싹이 돋고 나가면 어딘가에 아이 이름은 아무도 Kemudian ada Yisu yang bertemu dengan Jaeyun. Kemudian Jaeyun memberitahu jika ada perintah dari raja untuk yang bujangan disuruh untuk segera menikah. Lalu Jaeyun mengajak Yisu untuk menikah bersama dirinya. Kemudian Jaeyun dan Yisu dibawa ke biro hakim. Di sini mereka akan dinikahkan. 빨리 딱좀 여기는요, 올해는 비가 안 오. 내가 시키는겨? 세자주 어머니 시킨다고 그냥. Namun ada putra mahkota datang. Lalu putra mahkota akan mengikuti acara perjodohan itu. 저하고 혼인을 하게 될까 염려돼요. 그럴 리가. 어쩌라는 것인지. 나 역시 광부다. Namun ada 3 wanita dan 4 pria. 야 이거 어쩔 수가 없는겨. 에? 감정 내 앞에다 가서 쓰면 되는겨. 에? Kemudian acara perjodohan itu pun dimulai. Lalu Yisu memilih berdiri di depan Jaeyun. Saat itu putra mahkota mengikuti Yisu untuk berdoa di tempat itu. Dan Yisu tetap tidak mau untuk bersama putra mahkota karena masa lalunya yang membuat kesengsaraan untuk putra mahkota. Namun putra mahkota bilang jika dirinya akan lebih sengsara jika Yisu tidak ada di sisinya.
Kemudian Yisu bilang alangkah baiknya jika menjadi raja yang bijaksana daripada harus mengejar cintanya. Di situ putra mahkota akan mengikuti perkataan Yisu. Namun Yisu harus menemukan buku milik putra mahkota sebelum putra mahkota kembali ke istana. Kemudian Yisu pun mencari ke segala penjuru desa. Dan akhirnya menemukan buku yang diminta oleh putra mahkota. 네가 보인 경호년 7월 Di sini Yisu pun membaca buku yang dirinya temukan itu. Kemudian Yisu pun mengingat masa-masa bersama putra mahkota dulu, sewaktu masih hilang ingatannya. Yisu pun merasakan kesedihan saat membaca buku itu. Dan lalu membawa bukunya pergi. Namun karena tidak menemukan putra mahkota, dirinya membawa buku-buku itu kembali ke rumahnya. Saat itu Yisu bertemu dengan putra mahkota. 분명 세자저하께서는 원득이는 아직 안 갔다. 아무리 보지 말고. Kemudian teman-teman Yisu menaburkan bunga-bunga sakura dari atas genting rumahnya Yisu. 웬 꽃비가 누구도 봐서는 안 되는 것이. Kemudian Yisu menyuruh untuk putra mahkota menghentikan tulisan yang menyedihkan itu. Dan putra mahkota akan menulis cerita yang menyenangkan. 그 어떤 난관이 있어도. 설마 Lalu putra mahkota akan membawa Yisu ke istana dan mereka pun berkecupan di situ. Kemudian film pun selesai. Ini adalah part terakhir dan berakhir juga film 100 Days My Prince. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.